Akhir-akhir ini di Kota Tanjung Pinang terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang kita kutip dari pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tanjung Pinang di media sosial. Nah, terkait hal ini, sharing santai kali ini kedatangan eh, narasumbernya yaitu teman santai kita, seorang psikolog yaitu Kaisa. Apa kabar Kaisa? Baik, Pak. Baik, silakan Kaisa perkenalkan diri. Yang perkenalkan, nama saya Kaisa Zaria Yufa, biasa dipanggil Kaisa. Tadi seperti sudah Bapak sebutkan, profesi saya psikolog, tapi dengan bidang peminatan atau keahlian di bidang pendidikan. Jadi lebih sering menangani kasus-kasus dalam lingkup pendidikan atau akademik, Oke, bidangnya pendidikan. Berarti dekat dengan anak tadi ya. termasuk. Pas berarti kita yang akan kita bahas yaitu kekerasan terhadap anak. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ini ada beberapa macam. Kalau bentuk kekerasan pada anak, pastinya banyak ya, tapi kalau secara teoritis atau secara konseptual itu dikelompokkan jadi 4. Jadi pertama itu ada kekerasan secara fisik, yang biasanya kalau kekerasan anak kita kaitkannya lebih dengan yang ini. Kekerasan fisik yang bisa menyebabkan sakit fisik kayak luka, memar, patah tulang, misalnya karena benda tajam atau benda tumpul, dipukul, dicubit, ditampar, bahkan sampai ditenggelamkan. Nah, itu kan kekerasan fisik. Fisik. Iya. Terus yang kedua kekerasan emosional atau tadi ada fisik. Nah, ini yang kekerasan psikisnya atau emosional. Mungkin secara fisiknya tidak diapa-apakan, tapi secara emosionalnya misalnya diperlakukan atau dikata-katakan menggunakan perkataan yang kasar misalnya, atau dihina, dijauhi, bukan dijauhi, tidak Bully, disayang gitu misalnya. dibully termasuk. Termasuk kalau bulinya, kalau bully itu kan sama tadi ya, ada bully verbal, ada bully fisik. Nah, kalau bulinya mungkin dengan perkataan, diejek, dicemooh, Hmm, disebut misalnya anak yang tidak berharga, anak bodoh. Nah, itu kan iya, fisiknya tidak diapa-apakan sebenarnya ya. iya. Tapi di kata-katai seperti itu anak jadi merasa tidak disayang, tidak dihargai, jadi rendah diri. Nah, itu kekerasan secara Emosional. emosional. Lalu yang ketiga ada kekerasan secara seksual. Itu jelas kekerasan yang eh, mengakibatkan atau yang melakukan tindakan seksual, baik dalam bentuk misalnya hanya perkataan atau hinaan fisik, nah sampai pada hubungan seksual, itu kekerasan seksual. Lalu yang keempat atau yang terakhir dalam bentuk penelantaran atau pengabaian. Jadi misalnya setiap anak kan seharusnya punya orang tua ya, Iya, punya iya, wali. benar. Nah, tapi kalau misal orang tuanya itu tidak memberikan kebutuhan fisik atau kebutuhan psikis secara konsisten atau sebagaimana seharusnya, jadi anaknya ditelantarkan, tidak diberi makan, diusir dari rumah, nah itu juga sebenarnya kekerasan terhadap anak. Jadi secara umum tadi ada 4 bentuk itu, tapi secara spesifiknya itu akan lebih terinci lagi itu masing-masing. Nah, biasanya kalau yang ya waktu sekolah ya, dari 4 ini yang mana yang sering terjadi? Waktu sebagai muridnya gitu ya. Murid ya. Sebagai murid, kalau diingat-ingat mungkin saat itu kalau dilakukan oleh sesama teman ya rasanya kalau secara fisik alhamdulillahnya belum belum pernah, tidak pernah. Tapi mungkin kalau zaman dulu misalnya anak-anak tuh saling mengejek, misalnya menggunakan nama orang tua atau Heeh, mengejek secara fisik. Nah, ini juga kadang kan tidak hanya dilakukan oleh anak-anak ya, sesama anak-anak. Nah, tapi mungkin guru ada terlepas mengucapkan kata yang kasar pada anak gitu kan. Nah, sepertinya kalaupun terjadi lebih ke yang kekerasan secara emosional gitu. Jadi emosional. tidak sampai secara Ya, fisik. kenapa ini saya tanyakan karena kita kan dulu pernah mengalami Hmm, masa-masa yang jadi anak-anak itu ya. hmm, Tentu pengalaman kita juga mungkin pernah dialami oleh hmm. anak-anak yang sekarang. Nah, dari macam-macam tadi, kalau ini terjadi terhadap anak, kira-kira dampak psikologis terhadap anak itu ya, yang terjadi kekerasan terhadap anak ini jangka panjangnya itu seperti apa?
Oke. Kalau dampak memang pastinya kan tadi ada dampak fisik, dampak psikologis ya. Kalau fisik itu cukup jelas gitu ya. Biasa kalau kekerasan kita bisa lihat di tubuh anak itu langsung. Begitu juga kalau dampak kekerasan seksual secara fisik, nah itu pasti terlihat ya. Apalagi kalau misal anaknya sampai hamil. Nah memang yang psikis ini agak sulit dilihat, tapi bisa apa ya, bisa dicurigai gitu. Misalnya kalau secara jangka panjang ketika anak mengalami entah yang mana tadi dari empat bentuk kekerasan itu, nah anak itu bisa nanti akhirnya menjadi orang yang secara emosional dia sering mengalami takut, sering cemas, dia kurang percaya sama orang lain gitu. Karena ya bagaimana mau percaya orang dekatnya atau orang yang dia kenal melakukan kekerasan pada dia gitu. Akhirnya dia tumbuh jadi pribadi yang hilang trust atau kepercayaannya pada orang. Dia jadi takut secara sosial, takut bergaul. Nah, itu misalnya dampak psikisnya atau yang lebih parahnya lagi ya trauma, stres, depresi. Nah, yang paling apa jauhnya yang kita harapkan tidak terjadi misalnya nantinya melakukan bunuh diri misalnya. Nah, itu mungkin terjadi ketika seseorang menjadi korban kekerasan terhadap anak waktu kecil gitu ya. Itu spontan, Hmm. nah, atau lamanya, atau apa ya, maksudnya kan ini jangka panjang tadi yang Mm-mm. kita tanya. Tapi jangka panjangnya itu kira-kira nih ya, itu makan waktu berapa tahun Mm-mm. sehingga dia Mm-mm. terlihat gitu, atau memang kecilnya seperti itu pas dewasanya baru Mm-mm. kelihatan gitu. Hmm. Itu bergantung setiap orang karena setiap orang kan berbeda-beda gitu. Semacam kayak ambang toleransinya tuh berbeda-beda. Ibaratnya kayak fisik aja. Misalnya kita kehujanan, ada yang mudah sakit, langsung sakit gitu. Atau ada yang dia tahan, sakitnya hanya pilek gitu, nggak sampai demam. Nah, begitu juga ketika seseorang mengalami tindakan kekerasan, ada yang traumanya langsung muncul. Ada yang gejala-gejalanya, gejala psikisnya langsung kelihatan dalam rentang waktu yang dekat. Ada yang mungkin baru muncul sekian tahun atau sekian bulan atau sekian tahun kemudian. Misalnya pada anak-anak yang terlalu kecil, misalnya dia nggak tahu waktu kecil itu dia mengalami kekerasan seksual, dia nggak sadar atau ya dia nggak ngerti gitu ya kalau itu adalah tindakan yang tidak boleh seharusnya terjadi pada dirinya. Lalu kemudian ketika besar ingatannya tiba-tiba muncul atau karena sesuatu teringat kembali, nah saat itu dia sudah paham, baru dia trauma. Nah itu kan kita nggak tahu gitu kapan dia akan trauma atau mengalami dampak itu. Jadi itu balik ke kepribadian masing-masing. Setiap individu itu berbeda-beda, dinamikanya berbeda-beda. Bagaimana kalau kita untuk mengenali tanda-tanda bahwa anak-anak ini memang terjadi sesuatu terhadap kekerasan terhadap anak tadi? Karena kan sulit nih untuk melihatnya. Kalau kita lihatnya secara fisik kan enak gitu ya. Mm-mm. Kalau dia yang non fisik kan nggak Mm-mm. kelihatan. Tapi kan Mm-mm. tentu kalau secara psikologis itu kan kelihatan tanda-tandanya. Mm-mm. Ini psikolog pasti tahu nih Mm. caranya. Oke, kalau untuk tanda-tandanya pasti akan spesifik bergantung pada kekerasan apa yang anak alami. Kayak tadi kan, apakah ini dia kekerasannya yang fisik, emosional, seksual, atau penelantaran. Nah, kalau untuk kekerasan-kekerasan semacam seksual, itu tadi tanda yang fisik udah mungkin lebih mudah terlihat. Nah, tanda secara psikisnya, misalnya untuk anak yang terlalu kecil, eh, anak itu mungkin saja mengucapkan atau berperilaku yang berhubungan sama seksual gitu. Jadi misalnya ketika dia usia 3 4 tahun atau 5 tahun gitu ya mengalami kekerasan seksual, orang tuanya tidak tahu. Nah, lalu tiba-tiba anak itu menggambar gambar yang ada hubungannya sama seksual atau dia membicarakan hal-hal yang kok kayaknya ini nggak pernah diajarin sama orang tuanya. Nah, itu patut dicurigai sebenarnya atau dia tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan yang mengarah ke seksual. Nah, ini mungkin anak ini pernah entah itu melihat gitu kan, entah itu jadi korban. Nah, dari situ bisa dicurigainya. Atau misalnya ketika anak remaja mengalami itu, dia tiba-tiba mengalami perubahan kepribadian, bukan kepribadian, perubahan kalau orang melihat ya perubahan kepribadian lah gitu ya. Dulu anaknya ceria kok tiba-tiba jadi murung, jadi sering di dalam rumah, terus jadi takut sama orang kayak nggak mau kemana-mana, Berbeda ya. jadi tiba-tiba malas bersosialisasi gitu.
mungkin dulunya anaknya memang yang bukan apa ya, bukan supel gitu, memang bukan heboh, memang pendiam, tapi ketika dia mengalami kekerasan seksual pasti ya perubahannya lebih drastis lagi, mungkin diamnya tertutupnya jadi lebih tertutup gitu, jadi tetap pasti eh, terlihat atau ada tanda-tanda itu. Jadi tinggal bagaimana orang tua atau sekitarnya yang lebih aware, lebih sadar kalau ada perubahan-perubahan kecil ini ya patut dicurigai atau patut setidaknya dicari tahu kenapa ini, ya mudah-mudahan bukan karena kekerasan gitu kan. Iya. Banyak juga ya, berarti tanda-tandanya tadi bisa kelihatan. Lah, kalau kita sudah tahu nih tanda-tandanya tadi, terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Karena tentunya mencegah ini lebih baik daripada yang sudah terjadi gitu kan. Karena kan dari tanda-tanda ini kan belum berarti kan, baru kelihatan tanda-tanda. Nah, langkah-langkah apa yang harusnya kita ambil agar dapat mencegah kekerasan terhadap anak? Langkah-langkah yang harus diambil khususnya kalau posisinya kita yang sebagai orang tua ya misalnya, yang pasti kita perlu tahu gitu, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, tentang hak-hak anak ya. Sebagai orang tua ya kita harus paham apa sih kalau kita punya anak, apa sih yang menjadi hak mereka yang harus kita berikan gitu. Karena tadi kekerasan itu bukan hanya sekedar melakukan kekerasan fisik gitu, tapi ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan anak ya itu juga bagian dari kekerasan anak. Nah, setelah kita paham gitu juga bisa dilakukan dengan bagaimana sih cara kita meregulasi emosi gitu. Karena tidak jarang adanya kekerasan ini karena misalnya orang tua itu kesulitan meregulasi emosinya ketika dia punya masalah atau konflik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Nah, yang jadi pelampiasannya itu ke anaknya itu gitu. Nah, jadi kan daripada itu terjadi gitu ya, sebaiknya oh gimana ketika ada masalah, gimana problem solvingnya. Nah, itu yang dipelajari gitu. Gimana meregulasi emosi agar bukan anak yang menjadi pelampiasan. Nah, kalau spesifik untuk kekerasan seksual misalnya, mencegahnya bisa dimulai dari mengajari atau mendidik anak tentang seks edukasi gitu, atau secara umum bagaimana sih dia melindungi dirinya, apa yang perlu dia lindungi, mana yang boleh tidak boleh disentuh orang, mana yang boleh tidak boleh dilakukan orang, siapa yang boleh melakukan. Nah, hal seperti itu kan jadi basic yang sebenarnya perlu diketahui anak bahkan sejak dia masih kecil gitu. Karena kekerasan seksual bahkan akhir-akhir ini juga terjadi pada anak yang usianya dini, usia balita. Jadi dari kecil anak sudah perlu dibekali itu. Iya, terkait yang terakhir itu ternyata seminggu yang lalu gitu saya ada bercerita dengan salah satu staf eh, dari dinas terkait, termasuk alumni kita juga dulu di Sisipol dan ketua forum anak dulu si Aidil. Justru memang dari 58 kasus itu yang terjadi di Kota Tanjung Pinang lebih banyak memang kekerasan terhadap seksual itu. Dan penyebabnya justru ini yang dilakukan oleh orang terdekat gitu kan. Nah, ini sebenarnya kok bisa nih ya terjadi? Kenapa yang kita tahu kan bahwa orang yang terdekat itu kan justru orang yang sayang gitu kan. Justru malah jadi pelaku. Kok bisa gitu? Apa penyebabnya juga itu ya? Ya, itu untuk penyebab sampai seseorang jadi pelaku tindak kekerasan seksual pastinya ada dinamika yang panjang gitu. Bahkan kita ahlinya gitu perlu menelisik sampai ke belakang. Apakah dulu orang itu misalnya pernah menjadi korban kekerasan seksual saat dia kecil. Jadi kemudian saat dia dewasa dia justru menjadi pelakunya. Nah, itu mungkin terjadi. Atau secara kesehatan mental, bagaimana kesehatan mental orang ini, orang dewasa ini gitu. Apakah ada gangguan-gangguan mental yang dialami gitu, karena ada kemungkinan memang orang-orang dengan gangguan mental ini lebih punya potensi untuk menjadi pelakunya. Setelah kita tahu nih langkah-langkah yang harus kita ambil, ini kan persepsi kita juga secara saintisnya. Nah, sekarang tentu kita nggak bisa sendiri karena di lingkungan kita ada peran yaitu pemerintah dan masyarakat secara umum. Nah, sekarang apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sebenarnya dan masyarakat terhadap hal ini agar ini bisa kita atasi secara bersama?
Kalau peran pemerintah sebenarnya sudah dilakukan oleh dinas-dinas terkait ya yang saya tahu seperti dinas sosial, dinas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Yang dilakukan itu misalnya dengan memberikan atau mendampingi, memfasilitasi apa yang jadi kebutuhan korban ini ketika dia sudah menjadi korban. Misalnya dia membutuhkan fasilitas pendampingan psikologis, nah itu difasilitasi oleh dinas. Atau dia membutuhkan perlindungan hukum atau bantuan hukum, bagaimana agar si pelaku mendapatkan hukumannya. Nah itu dinas memfasilitasi hal tersebut. Nah itu yang bisa dilakukan. Kalau untuk masyarakat bisa dilakukan dengan cara lebih mau melibatkan diri. Dalam arti seperti ini, tidak jarang kasus-kasus itu terjadi ketika uh, masyarakat ini sebenarnya tahu ada kasus kekerasan seksual, ada kasus kekerasan anak, mencurigai ada kasus kekerasan anak, tapi tidak mau terlibat atau takut terlibat karena menganggap oh ini masalah orang lain, masalah rumah tangga orang lain. Nah, padahal jika masyarakat mau berperan, kan misalnya dengan memastikan oh benar atau tidak nih ada kekerasan anak. Kalau benar, ya apa selanjutnya? Selamatkan anaknya, lindungi gitu, jauhkan dari orang tuanya, laporkan. Nah itu kan hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat sebenarnya. Jadi jangan justru berlepas tangan atau pura-pura tidak tahu. Seperti itu. Berarti harusnya memang ada kerjasama ya. Hmm. Baik. Nah, pemerintah, masyarakat tentu memang harus lebih banyak tahu tentang ini. Tapi mungkin yang tadi diutarakan itu yang oleh pemerintah, apakah yang sudah dilakukan atau mungkin ada yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan gitu. Tapi ini penting gitu. Ada cara-cara atau langkah-langkah sehingga ini bisa memberikan saran, masukan juga kepada pemerintah. Ada nggak? Kalau yang belum, setahu saya justru di khususnya misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu udah cukup komprehensif gitu. Bahkan ada UPTD gitu yang memang khusus menangani hal itu gitu. Di UPTD tersebut bahkan sampai disediakan psikolog-psikolog yang akan siap menangani ketika ada kasus baru yang terlaporkan. Jadi sejauh ini bahkan saya menilainya bantuan yang diberikan itu bukan hanya sekedar bantuan untuk korban gitu, tapi juga bantuan untuk orang tua. Bahkan pelaku, misalnya ketika pelakunya adalah seorang anak, nah, sebenarnya kan pelaku ini juga apa ya, juga korban, juga butuh pendampingan, juga butuh perlindungan sebenarnya. Nah bahkan setahu saya sampai pelaku pun diberikan pendampingan gitu. Kalau tadi kan kita coba berceritanya tanda-tanda, lalu bagaimana langkah-langkah untuk kita mencegah. Nah, kalau ceritanya sudah terjadi, tentu kan berbeda. Nah, bagaimana cara kita mendukung atau memulihkan emosional kepada anak-anak yang terjadi kekerasan terhadap anak ini? Oke, kalau untuk pemulihan secara emosional, pastinya ini membutuhkan profesional ya, atau misalnya psikolog, psikiater, konselor misalnya. Nah, yang bisa dilakukan misalnya masyarakat, orang tua, ya kita mengantarkan gitu ibaratnya atau memfasilitasi anak pada kebutuhannya. Dia sekarang sebagai korban, kebutuhan apa yang paling dia butuhkan gitu. Karena tadi balik eh, mungkin setiap anak yang mengalami kekerasan anak beda-beda kebutuhannya, beda-beda traumanya. Nah, itu kan bisa dianalisis oleh ahlinya, misalnya oleh psikolog. Nah, nanti psikolog lah yang akan membantu menyelesaikan atau memulihkan emosional atau masalah anak tersebut gitu. Masalahnya apa, dilakukan apa, misalnya apakah perlu melakukan konseling, terapi. Nah, itu akan dilakukan oleh profesional. Jadi sebagai masyarakat atau sebagai orang tua, sebagai keluarga yang bisa dilakukan adalah membantu menyediakan fasilitas itu gitu. Atau mungkin justru orang tuanya yang butuh misalnya pendampingan rohani mungkin ketika anaknya menjadi korban kan biasanya orang tua mungkin menyalahkan takdir misalnya atau dia sangat-sangat marah dengan kejadian ini. Nah, mungkin orang tua seperti itu misalnya membutuhkan bantuan konselor rohani yang lebih paham secara agama. Nah, kalau kebutuhannya itu ya difasilitasi yang itu. Jadi memberikan
fasilitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini lamanya kita untuk memulihkannya ini kan memang tergantung dari kekerasannya tadi ya. Tetapi sejauh yang mungkin pernah nggak mengatasi hal ini? Kalau mengatasi secara langsung sebenarnya belum pernah. Belum pernah. Tapi lebih ke pencegahan yang sudah dilakukan. Iya. Pernah ditemukan tapi kasus yang kekerasan terhadap anak ya Pernah, di antara pernah, empat ini. pernah, iya. Itu berapa lama atau berapa kali konseling untuk apa namanya? Untuk Ya konseling pemulihan. tadi lah. Kalau konseling yang seperti itu karena sifatnya sudah trauma ya, sudah sangat terganggu secara emosionalnya, biasa itu membutuhkan waktu lebih dari 5-10 sesi bahkan lebih. Dan tadi balik lagi memang setiap orang berbeda-beda, ada yang mungkin bisa jadi lebih dari itu gitu. Intinya sampai dia benar-benar merasa bisa kembali ke aktivitasnya atau bisa kembali ke masyarakatnya. Karena mungkin untuk traumanya belum sepenuhnya hilang, belum bisa sepenuhnya hilang dalam waktu dekat gitu. Atau mungkin ketika sudah lama pun ketika mengingat tetap bisa memunculkan kembali perasaan-perasaan negatif itu. Nah, tapi bagaimana nanti dia bisa mengelola perasaan itu. Jadi pemulihan itu kan tidak bermaksud agar seseorang bisa benar-benar melupakannya karena tidak mungkin bisa lupa gitu kan, tapi bagaimana dia lebih bisa mengontrol, mengendalikan ketika memang kembali ingatan-ingatan itu muncul. Banyak juga ya, lima itu Lebih itu satu sesi itu maksudnya satu satu kali pertemuan. banyak Itu juga. masih sedikit sebenarnya. Oh Kalau iya. untuk kasus-kasus yang karena ini tergolongnya udah kasus yang berat. Oke. Sedikit. Sedikit. Seperti tadi yang kita ceritakan bahwa kan ada peran pemerintah dan peran masyarakat tadi ya. Masyarakat sebenarnya nggak hanya diam gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita melakukan sesuatu tadi ketika kita melihat di lingkungan kita terjadi nih gejala seperti itu atau terjadi kasusnya yang langsung kekerasan terhadap anak. Sebenarnya di lingkungan itu harusnya seperti apa? Sudah benar-benar terjadi gitu ya. Iya. Sudah pasti terjadi. Kalau sudah pasti terjadi, yang pasti yang pertama dilakukan ya harus memisahkan korban dengan pelakunya gitu. Karena kadang misalnya kita sudah tahu di satu rumah gitu kan ada kekerasan terhadap anak gitu. Tapi korbannya tidak langsung dijauhkan dari pelaku gitu. Nah, itu kan ada kemungkinan korban bisa kembali mengalami. Kalau misalnya pelaku ini tidak bisa lagi dinasehati, diberikan saran, ya memang mau tidak mau yang paling harus dilakukan adalah dengan melaporkan. Jadi sebagai masyarakat melaporkan agar apa? Agar yang bertindak itu langsung pihak kepolisiannya gitu. Karena walaupun pelakunya adalah orang terdekat, bahkan orang tua, ya tindakan itu harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi kita sebagai masyarakat pastinya harus melaporkan. Saat ini kan kita tidak terlepas dari media sosial ya, karena memang setiap orang saat ini memiliki handphone gitu kan, yang bisa mengakses media sosial sangat mudah tontonannya, baik itu dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, sehingga kadang muncul tuh konten-konten kekerasan terhadap anak. Nah, sekarang bagaimana media sosial itu dapat mempengaruhi persepsi terhadap kekerasan terhadap anak ini. Oke. Kalau konten-konten yang tersedia atau yang terlihat itu misalnya dalam bentuk yang positif gitu ya, misalnya justru dalam bentuk edukasi. Sekarang ini kan banyak ya Instagram atau akun-akun yang sharing masalah-masalah edukasi. Nah, kalau dia misalnya mengedukasi tentang kekerasan anak, bagaimana cara mencegahnya, nah hal-hal seperti itu mungkin akan membuat kita yang membaca atau melihatnya itu menjadi lebih aware gitu, lebih sadar, lebih paham, oh kekerasan anak itu seperti ini yang bisa dilakukan. Nah itu kan sebenarnya hal yang positif gitu ya. Nah tapi kadang ada juga misalnya konten-konten kekerasan yang uh, apa ya, misalnya mungkin maksudnya dalam bentuk candaan gitu, dalam bentuk karena kalau konten kekerasan anak secara eksplisit gitu ya, benar-benar melakukan kekerasan terhadap anak kan rasanya mungkin Instagram atau akun YouTube tidak akan
Publish. publish gitu kan. Nah, tapi kemarin itu saya pernah lihat ada eh, apa niatnya itu bercanda gitu, tapi anaknya dipukul pakai telur, anak-anak usia kecil. Nah, Iya. dia anaknya menangis, kesakitan gitu. Nah, konten-konten seperti itu kan bisa jadi semacam contoh pada orang lain, oh lucu, lakukan juga deh gitu, walaupun niatnya hanya lucu-lucuan. Nah, atau bahkan konten-konten yang nggak terlalu sih, misalnya karena sering terpapar konten-konten yang membicarakan kekerasan anak, jadi terpengaruh dalam arti tanpa sadar ikut melakukan itu gitu. Misalnya ketika secara psikis memang lagi mengalami masalah gitu kan, ekonomi atau apa, orang tua di rumah ada masalah dengan keluarganya. Nah, anak kemudian dijadikan pelampiasan karena sebelumnya terlalu terpapar dengan konten-konten kekerasan terhadap anak. Nah, akhirnya tanpa sadar melakukan hal yang sama, itu juga mungkin saja terjadi. Jadi bisa dilihat sisi positifnya, bisa dilihat sisi negatifnya juga. Berarti cukup berpengaruh ya media sosial ini. Karena memang saat ini yang sulit untuk dihindari itu adalah ya ini media sosial. Kalau kita lihat tadi kan cara-cara, langkah-langkah itu sangat mudah gitu. Walaupun mungkin di lapangan kita juga akan mengalami berbagai macam kendala gitu ya. Tetapi kalau di media sosial ini sekali tekan posting orang tuh ramai. Bahkan yang seperti itu malah yang viral gitu kan. Nah, ini kan agak sulit tuh untuk sehingga ya berarti sangat besar ya pengaruhnya media sosial ini terhadap kekerasan terhadap anak ini. Ini merupakan cerita kita sharing santai pada hari ini dengan teman santai Kaisa, seorang psikolog di bidang pendidikan. Justru kita membicarakan tentang kekerasan terhadap anak yang ini menarik untuk pembelajaran kita bersama. Baik itu kita sebagai orang tua, kita mungkin sebagai seorang saudara nanti dengan saudara kita yang lain di lingkungan, mungkin ada guru dan lain sebagainya. Ini penting. Tapi ini sebenarnya masih ada kelanjutan. Ini baru permulaan. Akan ada sharing santai yang lain dengan psikolog dengan bahasan-bahasan yang lain. Tetap di channel Suheri 18.